pengertian kutipan adalah merupakan kalimat pinjaman dari seorang pengarang, penulis terdahulu atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Menurut KBBI, pengertian kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari sebuah kata tulisan lain yang dijadikan tulisan ilustrasi untuk memperkuat dan memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Yang kedua ada struktur kutipan. Struktur kutipan ada 4, yaitu orientasi, adalah awal atau pengenalan dari sebuah cerita atau peristiwa sejarah. Yang kedua dokumentasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh utama dalam cerita. Yang ketiga resolusi, merupakan cerita di mana sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang berada dalam komplikasi. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian dari akhir cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya ada fungsi kutipan. Fungsi kutipan yang pertama itu untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari pengutip. Yang ketiga, dibuat selanjutnya digunakan untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat. Yang keempat, mampu mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah. Yang kelima, menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam satu karya ilmiahnya. Yang keenam, untuk mengingatkan estetika penulisan. Yang ketujuh, menjadi pembedaan daftar pustaka dan ketergantungan halaman. Yang terakhir, dapat mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Tujuan kutipan. Pertama, sebagai pendukung argumen atau analisa penulis. Kedua, sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita sebagai penjelas. Ketiga, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Manfaat kutipan. Pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Kedua, menunjukkan akurasi yang lebih akurat. Ketiga, fasilitas penilaian penggunaan sumber daya. Keempat, mudah membedakan antara data perpustakaan dan dependensi tambahan. Kelima, mencegah penulisan data perpustakaan berulang-ulang. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya dan menggunakan kata-kata sama dengan bahan aslinya. Kedua, kutipan langsung yang panjangnya tidak melebihi 3 baris. Kutipan tersebut termasuk dalam teks dengan memberikan kutipan di antara bahan yang dikutip. Ketiga, kutipan langsung yang melebihi 3 baris. Kutipan diberikan tempatnya sendiri dalam paragraf baru yang terpisah, dimasukkan dengan 1 spasi. Yang terakhir, kutipan tidak langsung adalah pinjaman opini yang hanya mengambil esensi dari esensi. Selanjutnya sumber rujukan akan dilanjutkan oleh Ripaldi. Sumber rujukan mutlak sifatnya harus dicantumkan pada setiap kutipan yang kita ambil sebagai acuan jika kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Karena hal ini merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seorang yang dilindungi oleh hukum. Materi rujukan, pengertian rujukan, contoh rujukan, fungsi rujukan, tujuan rujukan, makna rujukan, jenis-jenis rujukan. Pengertian rujukan. Definisi rujukan kata ialah merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, ini, itu, dia, dan lain-lain. Contoh sederhana, tadi pagi Ahmad terlambat masuk kelas dikarenakan dia bangun kesiangan. Kata dia dalam paragraf di atas menunjukkan pada bagian sebelumnya, yaitu Ahmad. Singkatnya, kata Ahmad dalam kalimat tersebut adalah kata yang dirujuk, sedangkan kata dia dalam kalimat tersebut adalah kata yang merujuk. Fungsi kata rujukan. Kata rujukan berfungsi sebagai penghubung antar kalimat, yaitu sebuah paragraf terlihat kohesif atau menyatu
atau fungsi lain sebagai alternatif dari kata asli yang berkaitan dengan kata sebelumnya untuk mencegah repetisi kata. Makna rujukan. Makna rujukan bila ditilik berlandaskan arti dari KBBI adalah: satu, keterangan lanjutan tentang suatu hal; dua, sumber yang digunakan untuk memperoleh pernyataan lebih lanjut seperti referensi dan acuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Jenis-jenis kata rujukan: 1. Tempat di sini, di sana. 2. Benda tersebut, itu, ini. 3. Orangnya, mereka, ia, kami, dia, beliau. Sedangkan jenis kata rujukan berdasarkan A, rujukannya terdapat 2, yakni kataforis dan anaforis. Kataforis adalah rujukan yang mengarah ke kanan atau menyatakan kata sesuatu yang belum dinyatakan. Contoh katanya adalah begini, yaitu, berikut, demikian, yakni, ini, dan berikut ini. Anaforis adalah pernyataan yang mengarah ke kiri dan menyatakan kata sesuatu yang telah dinyatakan. Contoh dari kata ini adalah: hal itu, demikian, ia, mereka, sana, dia, begitunya, situ, ini, dan itu. Sistem rujukan: catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bagian akhir. 2. Catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab. Contoh kata rujukan. Contoh rujukan kata untuk tempat: Danu baru saja mendaki gunung Merbabu di sana. Danu berkemah selama 3 hari 2 malam. Universitas Gajah Mada terletak di kota Yogyakarta. Di sana memiliki filosofi seperti hukum dan psikologi yang sangat ketat persaingannya. Contoh kata rujukan. Satu, Joni melakukan pemanasan seperti push up dan sit up sebelum berlari. Hal tersebut merupakan ritual rutin sebelum Joni berlari. 2. Jaket Adidas milik Olive sangat bagus dalam menyerap keringat. Jaket itu dihadiahi oleh ayah Olive pada saat ulang tahun. 3. Ruli sering menggunakan parfum yang manis untuk menarik lawan jenis. Hal tersebut sering digunakan Budi untuk menarik lawan jenis. Contoh rujukan kata untuk orang. 1. Soleh merupakan remaja yang sangat taat beribadah. Dia sering menyempatkan untuk sholat sunnah sebelum sholat wajib. 2. Soekarno sangat menjunjung tinggi semangat mandiri dalam bernegara. Beliau berpendapat bahwa bangsa yang mandiri adalah bangsa yang maju. Kesimpulannya adalah kutipan dan sistem rujukan dalam karya ilmiah adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan, serta rujukan yang saling antar halaman yang telah disesuaikan dengan daftar referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Seperti kata Albert Einstein, ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Oke, sekian dari kami, terima kasih.